Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Bang Ferry dan juga UP Gaming. Minta dibahas soal Conflux atau CFX. Ini UP Gaming katanya udah minus 15%. Gimana nih Conflux buat jangka panjang? Oke, kita akan masuk dulu ke beberapa info penting dari Conflux. Secara umum, Conflux hari ini diperdagangkan di kisaran Rp4.700. Ya, hari ini ada sedikit penurunan atau koreksi terjadi 3,48%. Conflux sendiri itu berada di peringkat 59 CMC. Jadi ini adalah sebuah project coin yang mana kemarin beritanya itu dia bekerja sama dengan salah satu perusahaan telekomunikasi China dengan membuat SIM card yang di dalamnya itu ada teknologi blockchain-nya di mana dia terhubung sama teknologi blockchain, which is ini adalah sebuah adopsi yang bagus. Conflux sendiri itu berhubungan sama telekomunikasi China dan juga Hong Kong. Artinya adalah kalau ada sentimen soal Hong Kong, kripto, itu sentimen positif buat Conflux. Jadi ada kemungkinan Conflux akan naik harganya ketika mendengar sentimen positif dari Hong Kong. Nah, ini adalah sebuah project yang sebelumnya itu sudah agak lama ya teman-teman, tapi dia baru booming belakangan ini. Lebih tepatnya pada sekitar tanggal 5 Januari ya, baru di awal tahun, Conflux itu cukup booming, beritanya di mana-mana waktu itu, dan Conflux mengalami kenaikan sebesar 2000% hanya dalam waktu 3 bulan. Jadi, kalau Conflux sekarang membuat koreksi, mengalami fase koreksi, bukankah itu adalah sesuatu yang wajar setelah kenaikan 3 bulan terakhir selama 3 bulan dengan kenaikan sebesar 2000%. Jadi menurut saya koreksi yang terjadi pada Conflux itu sudah menjadi hal yang wajar untuk saat ini. Secara mainnet masih cukup oke, Conflux masih cukup banyak yang pakai ya untuk aplikasi blockchain-nya. Dan ini white paper aku baca-baca sebentar. Kemudian ada berita dari Conflux itu mereka sharing di Twitter. Kita akan coba untuk spill satu persatu. Pertama, Conflux ini ada integrasi atau dia listing ya di Curve Finance. Jadi Curve Finance sendiri adalah layanan DeFi penyedia jual beli aset kripto, tapi beda dengan exchange yang centralized, ini sifatnya decentralized. Mereka juga menawarkan fitur pool di mana CFX berbanding dengan Ethereum. Jadi kalau teman-teman mau dapatin reward, mau dapatin hadiah dari pool stakingnya itu bisa di Curve Finance. Syaratnya teman-teman harus punya Conflux, CFX, dan juga Ethereum untuk melakukan pool staking. Jadi bisa dilakukan di DeFi tersebut. Kemudian berita terbaru juga monthly progress di bulan April 2023 baru aja Conflux berpartner sama Binance, kemudian juga berpartner sama OKX Wallet untuk integrasinya. Kedepannya akan lebih mudah lagi dalam hal ya transaksi ataupun melakukan transfer dari Binance ke OKX ataupun sebaliknya. Which is ini sebenarnya adopsi yang cukup menambah daripada kekuatan fundamental Conflux. Kemudian dari berita yang lain, mereka join dengan co-founder dan juga CTO dari Sparkrand. Ini mau bikin sesi di dalam BTS Lab Global dengan topik Technical Breakthrough and Implication for Future Blockchain. Jadi semacam kayak konferensi gitu ya, tanya jawab, diskusi secara umum, secara terbuka. Dia juga sama Definity dan juga Multi ORG dan juga Izumi Finance. Jadi ada beberapa pihak yang terlibat juga. Jadi ini sebuah sesi yang sangat bagus untuk meramaikan kembali yang namanya pasar kripto. Kemudian dia juga baru aja menjadi favorite token effortless with OKX. Jadi teman-teman bisa melakukan staking atau melakukan earn di OKX dengan tempo atau dengan durasi 3 hari, 30 hari, 60, 90, dan 120 hari. Jadi udah bisa staking CFX kalian. Ini khusus bagi teman-teman yang memang niat invest. Itu bisa pakai OKX. Kemudian dari berita yang lain ada Crypto.com yang baru saja meluncurkan perdagangan derivatif ya, semacam future ataupun margin trading itu dengan token atau koin RNDR, WOO,
terus Mina dan juga CFX. Jadi sudah tersedia di crypto.com. Kemudian dia akan melakukan connecting atau konferensi ya di 10 Juni, 10 sampai 11 Juni itu dengan berlinweb3.com. Ini adalah sebuah layanan kripto atau layanan podcast gitu ya. Layanan podcast konferensi di mana ini membahas soal kripto dan juga NFT. Jadi Conflux join sama Berlin Web3. Jadi itu akan menambah lagi informasi untuk orang-orang yang ingin mengenal dunia blockchain, sekaligus mereka bisa promosi untuk project mereka. Kemudian Conflux juga baru saja listing di Bitrue, salah satu exchange ya teman-teman. Dia sekarang sudah bisa diperdagangkan di Bitrue, jadi new listing. Jadi itu sih beberapa news yang cukup bagus dari Conflux. Dan bila mana harganya hari ini terkoreksi, apakah itu menjadi sesuatu yang masalah? Nah, kita lihat dulu nih. Conflux to experience imminent pullback after price surge. Kalau kita lihat memang kemarin beritanya itu kan soal China Telkom yang akhirnya membuat SIM card bersama dengan perusahaan blockchain Conflux. Jadi ini adalah berita yang sangat-sangat famous waktu itu, sangat-sangat ramai ya. Conflux naik 2000%, dan sekarang udah waktunya mereka pullback. Jadi udah waktunya mereka terkoreksi dulu setelah melakukan kenaikan yang cukup signifikan. Jadi buat Bang Ferry, Bang UP Gaming, Conflux sepertinya harus di hold dulu, lebih sabar lagi ya. Sepertinya memang sekarang waktunya buat koreksi dulu. Jadi kalau kita lihat kenaikan yang sudah terjadi sangat signifikan terhadap Conflux dari harganya hanya 0,02 dolar, saat ini harganya sampai 0,3 dolar, itu membutuhkan dana yang sangat besar. Kita lihat volume perdagangannya sangat tinggi waktu kenaikan tersebut. Dengan volume smart money atau whales yang sudah cukup tinggi di market, dan belakangan ini volume perdagangannya turun disertai juga dengan volume smart money yang turun. Tapi meskipun koreksi ya, kalau kita perhatikan koreksi yang terjadi ini udah sekitar 40%-an. Ya wajar kalau panik, tapi nggak apa-apa. Kalau menurut saya ini masih termasuk tahap koreksi yang wajar setelah kenaikan yang sangat impulsif kemarin. Jadi saat ini progres dari pergerakan Conflux itu masih cukup bagus, ketahan di level support 0,31 dolar, dan sementara progresnya masih dalam dalam pergerakan yang cenderung korektif. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada swing high, terus di sini dia baru aja bikin swing high baru. Artinya apa? Artinya pola pergerakan saat ini buat Conflux adalah seperti ini kurang lebih. Jadi dia bergerak di dalam sebuah tren penurunan atau tren koreksi yang bakalan terjadi ke depannya. Jadi kita belum tahu turunnya sampai mana, tapi ada kemungkinan level 0,31 ini masih belum cukup. Bisa jadi dia bakalan koreksi agak dalam lagi ke kisaran 0,16. Itu skenario yang bisa dibilang buruk, tapi kita berharap nggak akan sampai level itu, teman-teman. Jadi worst case skenario atau skenario terburuknya bisa turun sampai 0,16, karena di level tersebut ada level support yang sangat-sangat kuat untuk Conflux. Oke, teman-teman udah tahu di mana level-level yang kira-kira menjadi tempat pendaratan untuk Conflux. Sekarang untuk jangka pendek, apakah Conflux bakalan terkoreksi? Nah, buat menjawab pertanyaan tersebut, kita harus lihat dulu posisi dari Bitcoin. Bitcoin sendiri dalam 3 hari terakhir taktis bergerak sideways, cenderung korektif, dengan volume perdagangan yang nggak terlalu besar juga. Kemudian kalau kita perhatikan BTC dominance-nya masih cukup tinggi. Artinya adalah altcoin dalam posisi sekarang itu memang masih bakalan tertekan. Nah, Conflux sendiri volume perdagangannya kalau teman-teman perhatikan juga turun. Kemudian indikator smart money juga turun, bahkan sekarang udah dapat sinyal bearish dengan titik merah di sini. Jadi ada sinyal bearish, sinyal koreksi ya. Nah, kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, time frame 4 jam, sementara progres pergerakan daripada Conflux sendiri itu masih ketahan di level support, yaitu di kisaran 0,31 dengan volume yang kecil dan smart money yang cukup kosong. Dari pengalaman-pengalaman biasanya, ketika memang volume perdagangannya kosong seperti ini, maka akan menimbulkan efek di mana market nggak akan terlalu kuat buat menahan posisinya sekarang. Artinya adalah masih ada potensial buat Conflux membuat koreksi lanjutan.
Nah, buat jangka pendek sendiri, kita akan coba untuk ukur kira-kira Conflux bisa turun sampai mana. Kita akan tarik dari sini ke swing high di sini. Oke, sekarang kita dapat beberapa level yang cukup menarik buat kita perhatikan. Yang pertama adalah level 61,8, yaitu di kisaran 0,30. Itu merupakan level support buat Conflux untuk saat ini. Kemudian level support berikutnya yaitu di Fibo 100-nya, yaitu di 0,27. Itu juga berpeluang untuk menjadi level support yang mungkin berpeluang untuk menahan pergerakan dari Conflux. Jadi sementara koreksi, yes, menurut saya wajar. Kalau ditanya ke depannya akan seperti apa, tentunya masih menarik untuk kita lihat seperti apa progresnya. Kalau kita lihat berkaca dari posisi sekarang, mereka udah banyak kerjasama, udah banyak listing. Saya rasa ini masih bakalan tetap survive sampai bull run 2024. Jadi Conflux mungkin butuh waktu beberapa waktu untuk koreksi dulu setelah kenaikan yang sudah sangat signifikan. Whales pun juga pasti nggak akan langsung ngegas lagi ya teman-teman dalam posisi ini. Mungkin dia butuh untuk melakukan akumulasi lebih banyak setelah kenaikan yang terjadi kemarin. Ya Conflux butuh buat sideways sementara, konsolidasi sementara para whales supaya bisa dapat momentum untuk melakukan akumulasi. Jadi Conflux sendiri itu all time high-nya ada di kisaran harga $2. Jadi perjalanan masih sangat jauh, teman-teman. Sementara harganya masih 0,31. Let's say kalau dia bisa balik ke kisaran harga $2, itu teman-teman udah berpotensi cuan sekitar 400 sekian persen. Jadi kenaikan yang pasti diinginkan oleh semua investor. Jadi itu, teman-teman. Jadi kalau ada yang pegang Conflux sementara dia koreksi, ya itu masih cukup wajar. Sentimen China akan menjadi sentimen yang sangat bagus buat market kripto ke depannya. Jadi China, Hong Kong itu sentimen yang sangat bagus. Ke depannya regulasi bakalan diperjelas lagi untuk Hong Kong sehingga perdagangan kripto itu bakalan berpotensi untuk diadopsi sama institusi perbankan ataupun perusahaan-perusahaan lain yang ada hubungannya sama finance, sama keuangan, sama cryptocurrency. Jadi menurut saya kedepannya masih akan sangat menarik untuk kita perhatikan. Jadi gitu aja deh pembahasan buat Conflux, semoga bisa bermanfaat. Jangan terlalu panik, kalau ada koreksi itu hal yang wajar karena memang Conflux sudah naik sangat signifikan kemarin. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri, makasih.